oh sudah banting tulang nih, sudah berdoa sama Allah, kenapa Allah nih belum kabulkan juga, aku nih perlu banget uang, maka kita akan semakin susah mendapatkan uang, kita akan semakin jauh. Coba sudahlah, pasrahkan sama Allah, biar Allah yang atur, biar Allah yang urus. Benar-benar lepaskan itu harus benar-benar dari hati, jangan kayak hanya di mulut aja, udahlah aku pasrah, tapi hati masih gedagupan, masih gugup, masih cemas, masih takut, khawatir. Itu it's not work, itu tidak akan berhasil, itu tidak akan bekerja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi, dengan saya di sini Dina Maulida Rahmi. Halo teman-teman semua, senang banget bisa ketemu lagi di channel ini. Oke, jadi di video kali ini saya mau sharing lagi tentang keajaiban melepaskan, atau keajaiban jika kita bisa let go, atau bisa detachment, atau kita bisa melepaskan. Semuanya itu akan terwujud, akan terkabul ketika kita sudah melepaskan, atau ketika kita sudah benar-benar memasrahkan. Nah, jadi ada satu kisah, ini baru banget ya, baru banget terjadi beberapa waktu lalu dari seorang teman saya ya, teman dekat banget ya. Jadi dia tuh pengen banget hamil anak kedua ya. Kemudian selang beberapa bulan setelah dia memutuskan untuk hamil lagi, alhamdulillah dikasih rezeki. Teman saya itu beneran hamil. Saat usia kehamilannya tuh jalan 8 sampai 9 minggu ya, atau kalau kurang lebih 2 bulan lebih gitu ya. 2 bulan mau jalan ke 3 bulan. Tiba-tiba dia tuh mengalami sedikit perdarahan, atau kalau biasanya kita sebut tuh kayak ngeflek. Kemudian dia kaget ya, namanya hamil muda kan, pastinya sangat beresiko, pastinya sangat rentan banget untuk terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian dia melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Ternyata saat itu dilakukan pemeriksaan USG atau ultrasonografi, dan terlihat di situ usia 8 sampai 9 minggu itu hanya kantong kehamilan saja, tidak ada janinnya. Dimana kalau untuk keadaan normal pada usia 8 sampai 9 minggu itu seharusnya sudah nampak atau sudah terlihat bakal janin di dalam kantong kehamilan. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kalian boleh searching sendiri pertumbuhan dan perkembangan janin di usia 8 sampai 9 minggu. Nah, sedangkan teman saya itu dia hanya terlihat kantongnya saja, dan dokter bilang observasi selama 2 minggu. Kalau misalnya nggak ada perkembangan atau nggak ada perubahan, kemungkinan kehamilan teman saya tadi mengalami kehamilan kosong, atau kalau di dalam medis biasa kita sebut sebagai blighted ovum atau BO. Nah, biasanya dari pengalaman saya yang sering saya temui, untuk kehamilan normal itu di saat usia kehamilan 6 minggu itu harusnya itu sudah ada terlihat bakal janin, atau ada janinnya di dalam kantong kehamilan. Tapi jika melebihi 7 minggu bakal janin itu tidak nampak di dalam kantong kehamilan tersebut. Yang bisa kita lakukan melalui pemeriksaan USG tadi, biasanya itu sudah menunjukkan ke arah kemungkinan diagnosanya yang BO tadi, atau blighted ovum atau kehamilan kosong. Jadi itu adalah sebuah kehamilan yang nggak ada janinnya, jadi mau nggak mau itu harus dikeluarkan ya kalau emang dia didiagnosis sebagai BO atau kehamilan kosong. Dan nggak bakalan mungkin bisa tiba-tiba ada janinnya, karena janin itu di usia 2 minggu dia udah terbentuk beserta kantong kehamilan tersebut. Jadi teman saya benar-benar udah patah semangat, udah hampir putus asa. Jadi saya sebagai teman ya paling nggak hanya bisa memberikan semangat ya, dan kasih saran nih, coba-coba untuk melakukan pemeriksaan di dokter lain, atau intinya tuh kayak mencari second opinion gitu ya, kayak mencari pendapat berbeda. Kan kita nggak tahu ya, namanya manusia ini bisa juga hilaf atau ya seperti itulah. Tapi teman saya ini udah nggak mau, udah pasrah banget, kayaknya dia udah kayak hopeless. Dia udah nggak mau ngapa-ngapain. Tapi teman-teman, ternyata keajaiban terjadi, masya Allah. Sesuatu yang tidak mungkin ternyata terjadi. Yang mau tahu kelanjutan kisahnya silahkan tonton videonya sampai habis. Harapannya adalah semoga kita bisa memetik pelajaran atau poin pentingnya di kisah teman saya tadi, agar teman-teman juga bisa mewujudkan apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian impi-impikan. Oke, langsung saja, silahkan duduk manis dan stay tune. Keajaiban melepaskan, atau biasa disebut dengan the power of detachment ya. Sebelumnya, siapa di antara kalian yang sudah pernah mendapatkan keajaiban ketika berhasil let go, atau berhasil detachment, atau berhasil melepaskan? Komen di bawah biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya.
Oke, jadi let go atau melepaskan ini atau detachment ini adalah poin yang sangat penting banget di dalam kita memanifestasi sesuatu. Terutama bagi teman-teman yang mengetahui tentang hukum tarik menarik ya, karena di hukum tarik menarik tahap akhir dalam kita memanifestasi sesuatu adalah melepaskan atau memasrahkan atau let go. Kalian pernah nggak kayak ingin banget atau menginginkan sesuatu itu kayak pengen banget, pokoknya terlalu terobsesi terhadap sesuatu tersebut, entah itu barang, entah itu pekerjaan, entah itu someone, apapun itu, tapi kalian kayak seolah-olah sulit banget mendapatkannya, dan malah orang lain yang mungkin kalian kenal atau teman kalian malah dia yang dapetin, dan pun dia ngedapetinnya kayak mudah banget. Jadi kita tuh kayak seolah-olah sudah bekerja keras banget untuk mendapatkan hal tersebut, malah nggak dapat. Sedangkan teman kita atau orang lain ya, yang tidak terlalu memberikan effort terhadap sesuatu tersebut, malah dia yang dapat. Pernah nggak sih kalian mengalami kejadian seperti itu? Itu sebenarnya ya mau dibilang ngeselin banget, ya mau gimana lagi ya kan, tapi yang namanya kita manusia. Jadi saya tuh dulu sering banget berada di posisi seperti itu. Dulu waktu saya belum mengetahui ya tentang hukum tarik menarik. Karena sebenarnya kita tahu atau nggak tahu tentang hukum tarik menarik, law of attraction ini, itulah hukum yang bekerja di alam semesta. Nah, jadi mau kita tahu, mau kita paham, mau kita nggak tahu sama sekali, mau kita anggap itu bullshit atau ya masa bodoh, tapi hukum itu tetap bekerja. Jadi dulu saya tuh waktu kuliah, dari sekolah aja ya, dari sekolah sampai kuliah, saya punya teman dimana teman saya itu sukanya itu kayak nebeng, bukan nebeng apa ya, pokoknya misalnya ya ada tugas, jadi tuh yang ngerjain tuh saya yang ngerjain, saya yang belajar, saya yang cari pemecahan masalahnya. Nah teman saya tuh nebeng doang. Bahasa gaulnya tuh kayak nyontek, tapi saya tuh nggak pernah juga kayak keberatan atau kayak merasa marah buat dicontek, buat ditebeng itu enggak, saya malah nawarin. Nah ternyata setiap kali tugas tersebut dikumpul, nilai si teman saya tadi tuh kenapa selalu lebih tinggi daripada saya. Nah jadi saya tuh sebenarnya bertanya-tanya juga di dalam hati, dia ini nggak pernah belajar, dia ini selalu nebeng sama saya, tapi kok nilainya tuh kok selalu tinggi daripada saya ya. Kalau saya tanyain ke dia, kamu belajar nggak sih? Dia tuh jawab nggak belajar. Dia juga jawab nggak tahu kenapa bisa nilainya tuh lebih tinggi daripada saya. Setelah saya sedikit mengetahui tentang hukum tarik menarik, kenapa saat kita terlalu menginginkan sesuatu, terobsesi terhadap sesuatu, terlalu kayak mengejar target ya, jadi kayak menggebu-gebu banget, seolah-olah sesuatu itu tambah sulit didapatkan, tambah sulit kita mencapai keberhasilan. Ternyata itu dikarenakan ketika kita merasa terlalu terobsesi atau terlalu mengejar-ngejar sesuatu, mengejar target, mengejar harapan, tanpa kita sadari, ternyata kita berada di frekuensi yang belum memiliki atau belum berhasil atau belum bisa mendapatkannya. Makanya kita jadi kayak menggebu-gebu banget untuk mendapatkan hal tersebut. Makanya kita kayak terlalu kerja keras untuk mendapatkan suatu hal tersebut. Sedangkan teman saya yang nggak pernah belajar tadi, kenapa nilainya jadi lebih tinggi, jadi berhasil terus, ya karena dia tuh pasrah. Dia itu lebih kayak pasrah karena dia udah tenang, ya karena ada saya yang tukang jawab, ada saya yang tukang kerjain tugas. Jadi perasaan yang dia akses itu membuat dia berada di frekuensi yang sudah berhasil, yang pasti akan mencapai target, pasti akan lolos, pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dia udah merasa tenang, karena dia udah merasa terjamin hidupnya. Nah, jadi di situ perbedaannya antara saya sama teman saya. Kalau dilihat seperti itu ya, kayaknya kayak nggak adil, tapi begitulah hukum yang berlaku di dunia ini. Ketika kita menempatkan diri kita di dalam posisi yang kekurangan atau kayak menginginkan sesuatu karena kita ini belum punya, maka kita selamanya akan sulit untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi ketika kita tahu kita menginginkan hal tersebut, tapi kita pasrahkan, kita tenang, kita relax, kita tahu itu nanti bakalan akan kita dapatkan. Kita tahu kita akan berhasil. Nah, itu akan membuat kita berada di frekuensi yang emang benar-benar berhasil, emang benar-benar sudah kita miliki. Nah, jika kita berada di frekuensi tersebut, maka alam bawah sadar kita ini akan mengerjakan tugasnya dan
mewujudkannya ke dalam kenyataan, dan itulah yang akan kita dapatkan. Sama persis seperti frekuensi atau perasaan yang kita rasakan. Nah, jadi seperti itu sedikit pemahaman tentang detachment atau melepaskan atau memasrahkan yang saya tahu atau versi saya. Oke, jadi kita kembali ke kisah teman saya tadi ya. Setelah dia diberikan oleh dokter kemungkinan diagnosa kehamilan kosong atau BO ya, belated ovum. Walaupun memang belum pasti didiagnosa seperti itu karena dia kan baru 1 kali itu menjalani pemeriksaan dan disuruh observasi selama 2 minggu. Kalau misalnya nggak ada perubahan atau tetap mengalami perdarahan atau plek-plek ringan gitu, maka kemungkinan besar diagnosa yang akan ditegakkan adalah BO atau kehamilan kosong. Dia sudah memasrahkan semuanya, dia udah pasrah sama sekali. Dia bilang sudahlah, terserah aja, dia sudah nggak berharap lebih lagi, dia bilang kayak begitu. Terus saya jawab, loh jangan gitu dong, kita harus usaha terus, siapa tahu kan ada keajaiban. Jadi saya tuh kayaknya berharap mungkin nih dokter yang awal tadi salah atau ada kesalahan saat melakukan USG ya. Tapi dia udah nggak mau menaruh harapan lebih lagi. Dia udah pasrah, benar-benar pasrah. Dan ya kalau dibilang sedih ya dia pasti sedih ya, tapi yang dilakukan adalah dia gak mau larut di dalam kesedihannya. Kemudian dia pergi untuk menghibur dirinya, itu pergi ke rumah saya, pergi ke tempat saya. Karena jarak dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal saya ini kurang lebih 6-7 jam ya, lumayan jauh. Jadi dia pergi ke sini, saya merasa kayak senang banget didatangin, happy banget. Akhirnya pertemuan kami benar-benar seru banget di sini. Jadi dia tuh nginep di rumah saya tuh 4 hari 3 malam. Waktu itu saya bawa mereka tuh jalan-jalan lihat kota saya kan. Saya bawa ke tempat wisata, saya bawa makan durian, saya bawa main permainan yang sederhana tapi seru banget. Saya ajakin dia ke gunung, ngeliat gunungnya ada awannya gitu, yang kayak ya sejenis kayak Gunung Bromo lah, tapi ya versi KW-nya sih. Nah jadi seru banget dan dia happy banget. Akhirnya dia tuh lupa kalau dia tadi mengalami kesedihan atau mengalami kemungkinan kehamilan kosong tadi. Nah tiba-tiba kan sebelumnya dia tuh mengalami flek ya atau perdarahan. Tiba-tiba fleknya itu udah hilang, nggak ada lagi. Dia langsung bingung, kenapa ya ini fleknya kok berhenti. Sedangkan ya kalau misalnya memang dia kehamilan kosong atau dia BO, kehamilan itu akan terus ngeflek sampai akhirnya dia kayak memberikan sinyal bahwa dia tuh mau keluar dengan sendirinya. Atau ya intinya dia tuh pasti memberikan tanda bahwa kehamilan itu bukan kehamilan yang normal dan harus dikeluarkan. Dia benar-benar pasrah dan dia kayak seolah-olah mau melupakan kegalauannya, kerisauannya, dan memilih untuk menikmati liburan dia di tempat saya. Setelah liburan kami berakhir, dia balik tuh ke kotanya. Selama perjalanan tuh perdarahannya memang benar-benar berhenti dan gak ada lagi sama sekali. Akhirnya 5 hari kayak 3 hari setelah dia tiba di sana, dia memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan USG lagi. Dan ternyata dia langsung chat saya, dia kabarin saya sambil nangis. Keajaiban terjadi. Kehamilannya itu sudah jalan 10 minggu, terdapat janin dengan ukuran yang normal seusia kehamilan 10 minggu, dan terlihat di USG sudah bergerak-gerak. Masya Allah, tabarakallah. Bener-bener itu luar biasa. Jadi saya tuh ikut nangis juga, maksudnya itu nangis bahagia. Keajaiban Allah itu, Allah maha baik. Ketika kita benar-benar memasrahkan, udah terserah Allah, kita melepaskan, gak berharap lebih lagi, gak memikir yang jelek, gak mikir yang buruk, gak kecewa, gak sedih, udah kita benar-benar melepaskan kepada Allah. Disitulah keajaiban Allah itu terjadi. Disitulah Allah akan kasih lebih dari apa yang kita inginkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya tanya ke dia tuh tahu gak sih hukum tarik menarik ya? Jadi dia tuh gak tahu sama sekali. Pernah dengar aja tapi dia nggak pernah mempraktekkan, dia nggak pernah mendalami, dia hanya pernah mendengar dari saya. Kebanyakan hidup teman saya itu penuh keajaiban. Karena apa? Tanpa dia sadari, dia tuh selalu mempraktekkan hukum tarik menarik dengan benar. Dari dulu teman saya tuh selalu bilang, aku nggak perlu jadi orang pintar, jadi orang yang paling kaya, aku cukup jadi orang yang beruntung aja. Dia tuh selalu bilang, aku cukup jadi orang yang beruntung. Jadi sampai sekarang menurut saya hidupnya tuh beruntung banget. Jadi teman-teman, poin yang bisa kita ambil adalah ketika kita bisa melepaskan, ketika kita benar-benar bisa memasrahkan ke langit,
melepaskan, udahlah terserah Allah. Allah yang tahu apa yang baik, kapan waktunya. Kita hanya cukup meminta, meyakini, kemudian pasrahkan. Terserah Allah, benar-benar terserah Allah. Ketika kita terlalu ngebet banget pengen sesuatu, terlalu kayak kerja keras banget untuk menggapai sesuatu, untuk mencapai target, untuk mencari kesuksesan, terlalu terobsesi, maka itu semua akan semakin jauh. Karena kita memposisikan diri kita berada di frekuensi yang kita tuh kayak belum mampu, belum memiliki hal tersebut. Jadi bekerja secukupnya, berpikir secukupnya. Untuk urusan hasil, biar Allah yang atur. Lepaskan ke langit, biar semesta yang akan mendatangkan ke dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar bisa memasrahkan, ketika kita benar-benar bisa let go, hati kita akan relax. Hati kita tuh nggak akan was-was lagi. Hati kita akan senantiasa seperti mudah menerima, seperti lapang. Nah, jadi kita kayak nggak berharap lebih lagi, nggak kayak berekspektasi terlalu tinggi. Jadi seperti itu teman-teman, keajaiban melepaskan atau keajaiban memasrahkan, atau the power of detachment, the power of let go. Ini berlaku untuk semua hal ya. Entah kalian menginginkan uang, jadi kalian tuh jangan mengejar uang. Karena uang semakin dikejar, maka dia akan semakin sulit, dia akan semakin jauh. Biarkan uang yang mengejar kalian. Gimana caranya? Berikanlah yang terbaik. Lakukanlah sesuatu hal tuh yang tulus, yang terbaik versi kalian. Maka uang akan mendatangi kalian. Uang yang akan ngejar-ngejar kalian. Tapi ketika kita merasa kita ini kayak kurang, kita harus kerja keras, banting tulang, agar kita bisa memenuhi kebutuhan. Nah, kalau kalian mengakses rasa seperti itu, kalian akan memposisikan diri berada di frekuensi yang kekurangan. Jadi sistem hukum alam itu seperti itu. Makanya kan Allah bilang, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi bagaimana kita ini berprasangka, bagaimana kita ini kayak merasa, begitulah takdir kita, begitulah nasib yang kita dapatkan. Kalau kita merasa kayak kekurangan, duh nih uang susah banget dicari, sudah banting tulang nih, sudah berdoa sama Allah, kenapa Allah nih belum kabulkan juga, aku nih perlu banget uang, maka kita akan semakin susah mendapatkan uang, kita akan semakin jauh. Coba sudahlah, pasrahkan sama Allah, lepaskan semuanya, biar Allah yang atur, biar Allah yang urus. Benar-benar lepaskan itu harus benar-benar dari hati. Jangan kayak hanya di mulut aja, udahlah aku pasrah, tapi hati masih gedagupan, masih gugup, masih cemas, masih takut, khawatir. Itu it's not work. Itu tidak akan berhasil, itu tidak akan bekerja. Jadi kalau kalian mau tahu tentang gimana cara untuk melepaskan secara maksimal, atau gimana cara keinginan kalian bisa terwujud, doa kalian bisa dikabulkan, kalian bisa simak di video saya yang ini. Saya ada bahas nih dua cara agar keinginan kita bisa dikabulkan. Itu sudah saya persingkat dari semua teknik law of attraction, dari semua teknik hukum tarik menarik. Dua hal itu menurut saya yang paling penting. Oh ya, dan juga jika kalian punya pertanyaan yang ingin saya jawab atau yang ingin kita sharingkan sama-sama, kalian bisa tulis di kolom komentar di video saya yang ini. Ini saya sudah buatkan khusus untuk pertanyaan dan jawaban. Jadi nanti kalau sudah lumayan banyak, nanti saya akan buatkan video untuk menjawab semua pertanyaan yang kalian tulis di kolom komentar di video ini. Oke, jadi itu dulu dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga kita bisa memetik manfaat dari kisah yang saya bagikan tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.